Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada mahasiswa pada perkuliahan ilmu tafsir. Adapun materi yang akan kita angkat pada video kali ini adalah tentang tafsir Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, ya, atau yang kita kenal dengan tafsir ilmi. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali pada pertemuan yang lampau kita telah membahas tentang tafsir birra'i atau tafsir dengan pendapat. Tafsir birra'i ini mulai muncul karena beberapa para mufassir itu memiliki keunggulan atau kekhususan ilmu-ilmu tertentu di bidang-bidang yang lain, dan itu menjadi berpengaruh kepada penafsiran mereka. Maka muncul tafsir birra'i. Dan tafsir birra'i ini terbagi pada dua bagian. Yang pertama tafsir birra'i mahmud atau yang terpuji, dan tafsir birra'i mazmum yang tercela. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau bisa dikenal dengan tafsir ilmi. Pertama, apa yang dimaksud dengan tafsir ilmi? Tafsir ilmi itu adalah penafsiran ayat Al-Quran yang berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat kauniyah, mendalami tentang teori hukum alam yang ada dalam Al-Quran, teori pengetahuan umum, dan sebagainya. Ia juga dikenal sebagai tafsir ayat-ayat kauniyah, yaitu menggunakan temuan-temuan ilmiah untuk menafsirkan makna dan maksud dari satu ayat Al-Quran. Jadi tafsir ilmiah ini pendekatannya adalah pendekatan ilmiah atau alam. Ya, kalau orang Minang mengatakan dengan alam takambang jadi guru. Apapun yang terjadi di fenomena alam itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu yang diadopsi oleh beberapa ulama tafsir di dalam penafsirannya. Maka disebut dengan tafsir ilmi. Apa saja ketentuan dalam tafsir ilmi? Yang pertama adalah bahwa Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan modern sehingga mustahil Al-Quran bertentangan dengan sains modern. Jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan temuan-temuan yang baru di alam modern ini, maka sebetulnya boleh saja kita ambil itu temuan, hanya saja jangan sampai mengalahkan atau melangkahi daripada teori Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran diturunkan bukan hanya khusus ditujukan untuk orang-orang Arab, tetapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Mereka semua diajak berdialog oleh Al-Quran serta dituntut menggunakan akalnya dalam rangka memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini diturunkan bersifat universal, secara umum, menyeluruh. Artinya dimanapun kita menemui fenomena dan itu menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita dan bisa kita cocokkan dengan teori Al-Quran, maka sah-sah saja kita menggunakan teori itu. Karena pembelajaran atau hikmah dari Al-Quran itu sifatnya universal atau menyeluruh secara umum. Yang ketiga adalah berpikir secara kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mengedepankan sisi keautentikan kebenaran mutlak dari Al-Quran. Boleh kita menggunakan teori-teori yang baru, yang mutakhir, yang zaman sekarang, tapi jangan sampai dia merusak keautentikan, ya, kemahabenaran daripada Al-Quran itu. Kenapa? Karena yang kebenaran mutlak yang pasti itu dari Allah. Manusia boleh berteori, tapi teori manusia itu kadang-kala bisa dipatahkan oleh teori-teori manusia yang lain. Nah, makanya pegangan utama kita tetap Al-Quran meskipun kita menggunakan teori-teori yang baru yang rasa-rasanya mutakhir, tapi tetap Al-Quran kita utamakan daripada yang lain. Kemudian, apakah tafsir ilmi ini bisa diterima kebenarannya? Jawabannya adalah yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata kuncinya adalah Al-Quran adalah petunjuk agar kita sampai kepada Allah. Yang kedua, di antara cara membuat manusia itu tunduk kepada Allah adalah dengan menampakkan aspek kemujizatan Al-Quran. Karena memang aspek kemujizatan ini membuat manusia itu menjadi merasa lemah gitu. Dan meyakini Allah lah yang zat yang maha sempurna, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sehingga bisa menambah keyakinan. Ya, kadang manusia ini kalau tidak ditampakkan aspek kemujizatan Al-Quran ini, dia selalu merasa sombong. Nah, dia selalu merasa tidak butuh kepada Tuhan.
Maka ketika kita tampakkan ini, kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiahnya ini, maka itu bisa menjadi asbab mereka merasa tawadu, merasa rendah hati, dan yakin bahwasanya Allah lah yang harus didahulukan dari segalanya. Kemudian yang ketiga adalah, kalau seandainya ada ayat yang seolah-olah bertentangan dengan teori sains, maka yang perlu pertama kali kita yakini bahwa Al-Quran tidak tunduk dengan teori sains. Barangkali kajian sains yang belum bisa mengungkap rahasia Al-Quran. Sebagai contoh, bagaimana teori tentang panasnya api neraka? Bagaimana teori tentang panasnya api neraka dalam Al-Quran? Surah Al-Humazah ayat 5 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Dan tahukah kamu bagaimana panasnya neraka utama itu? Yaitu apinya Allah yang menyala, yang membakar sampai ke hati. Kemudian tuliskan salah satu contoh tafsir ilmi. Terdapat dalam surat Yasin ayat 38. Contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Penafsiran ilmiah dari ayat ini adalah, pada masa-masa sebelumnya, para mufassir menafsirkan ayat ini dengan gerakan lahirnya matahari yang berjalan sehari-hari atau per musim akan tetapi pada masa ini berdasarkan fenomena ilmiah dan sains baru para ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan gerakan matahari menuju satu titik tertentu yang di situ terdapat planet Vega. Itu kira-kira tafsir ilmi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.